Solo mencatat bahwa Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi adalah pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram yang membentuk sebuah perjanjian dengan VOC atau Pemerintah Hindia Belanda pada 13 Februari 1755 yang isi perjanjiannya menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua wilayah kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Perjanjian itu dinamakan dengan nama Perjanjian Giyanti. Dari hasil perjanjian Giyanti itu, lahirlah sebuah kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Umumnya, Kasunanan Surakarta tidak dianggap sebagai pengganti Kesultanan Mataram, walaupun rajanya masih keturunan Raja Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri. Setiap Raja Kasunanan Surakarta yang memiliki gelar Sunan, begitu juga Raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki gelar Sultan, selalu menandatangani kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda atau VOC. Dengan adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, menyebabkan pemerintah Kasunanan Surakarta berpusat di Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III, sedangkan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kota dan keraton Yogyakarta mulai dibangun pada awal tahun 1755 dengan desain tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dahulu dibangun, dengan diberikannya daerah sebelah utara keraton kepada pihak Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyowo pada perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan. Silsilah Raja Kasunanan Surakarta. Penerus tahta Kasunanan Surakarta selanjutnya, yakni Sri Susuhunan Pakubuwono IV, adalah sosok raja yang benci terhadap penjajahan dan memiliki keberanian serta penuh cita-cita tinggi. Sri Susuhan Pakubuwono V adalah pengganti dari Sri Susuhan Pakubuwono IV. Pakubuwono V oleh masyarakat pada saat itu dijuluki sebagai Sunan Ngabehi karena Pakubuwono V termasuk baginda yang sangat kaya harta maupun kaya kesaktian. Pakubuwono VI adalah salah satu pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro yang sejak tahun 1825 memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda atau VOC dan Kesultanan Yogyakarta. Penulis naskah-naskah Babat waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia antara Pangeran Diponegoro dengan Pakubuwono VI menggunakan simbol-simbol sebagai bahasanya. Perang Diponegoro saat itu baru saja berakhir. Apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, masa pemerintahan Pakubuwono VII relatif damai. Masa pemerintahan Pakubuwono VII dianggap sebagai puncaknya kejayaan sastra di wilayah Kasunanan Surakarta yang dipelopori oleh pujangga besar Rangga Warsita. Setelah Pakubuwono VII wafat dan tidak memiliki putra mahkota, maka Pakubuwono VII digantikan oleh kakaknya menjadi Pakubuwono VIII, digantikan dengan putra Pakubuwono VI yang akan menjabat sebagai Raja Surakarta selanjutnya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono IX. Suasana politik kerajaan yang stabil dan kemegahan tradisi sebagai tanda masa kejayaan pemerintahan Pakubuwono X. Sejalan dengan
memakai Paku Buwono X, senjata-senjata, dandang berukuran super besar untuk menanak nasi pada waktu perang, etnografi, dan seni tradisional. Selain itu, terdapat juga foto-foto raja-raja serta kereta-kereta raja yang kebanyakan buatan negeri Belanda. Museum ini sekarang berfungsi sebagai salah satu destinasi pariwisata di kota Solo dan juga digunakan untuk kunjungan pelajar sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas untuk bahan pembelajaran materi sejarah mereka. Selain para mahasiswa Seloraya maupun